Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Kristus, terimalah salam kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Dan kami mengajak saudara untuk senantiasa setia kepada Tuhan di dalam renungan malam Shalom malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua berkat-Mu yang kami terima melalui nafas kehidupan kami, hari-hari yang kami lewati, berkat sukacita, kesehatan, dan seluruh apa yang kami terima sepanjang hidup kami. Dan untuk malam kini, sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama dengan Engkau. Hadirlah Bapa untuk menjaga kami di dalam tidur kami dan membangunkan kami untuk besok hari. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini, kita ambil dari Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus di dunia ini, Dia menempatkan semua hal kepada tempat yang sebenarnya. Dia menghargai setiap orang, menerima setiap orang. Yesus tidak pernah melihat orang dari kondisi sosial, kedudukan, keadaan, tetapi Yesus melihat dalam kerangka kerajaan surga. Yesus hadir ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan surga. Kerajaan surga dan peristiwa di mana Allah begitu memperlihatkan kasih-Nya sudah berlangsung sepanjang segala zaman, dimulai dari panggilan Abraham dan perbuatan Tuhan kepada umat-Nya Israel sepanjang padang gurun, dan dengan kekuatan dan kesetiaan yang begitu besar, Allah menarik dan mengeluarkan mereka dari pembuangan Mesir dan mengingat mereka dengan perjanjian bahwa bangsa itu akan menjadi bangsa yang dikasihi. Sepanjang perjalanan gurun pasir, bagaimana Allah memelihara dan memberi mereka makan dan menyediakan apa yang perlu. Peristiwa itu kembali digelar Tuhan melalui diri Tuhan Yesus yang hadir ke tengah-tengah dunia. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi bersama-sama dengan kita. Tuhan menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan yang bertindak dalam sejarah bapak-bapak leluhur, Tuhan itu juga berkarya sekarang dalam diri Yesus Kristus. Kalau Tuhan memelihara umat-Nya di sepanjang perjalanan gurun pasir, Dia juga yang memelihara umat-Nya pada masa kini. Dan inilah yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Ketika Dia melayani Yesus, banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang percaya kepadanya, tetapi banyak juga orang yang tidak percaya. Ketika Yesus melihat ini, sebagaimana kita baca dalam teks renungan kita hari ini, Yesus memperingatkan orang banyak bahwa di antara pengikut itu banyak yang hanya menjadi pengikut tanpa mau menjadi percaya. Sebab percaya bagi Yesus adalah bagaimana hidupnya berarti, bagaimana Dia mengabdikan seluruh apa yang Dia punya, bagaimana potensi, skill yang ada pada Dia, Dia persembahkan untuk pekerjaan dan pelayanan
kebaikan, cinta kasih kepada Tuhan. Ini adalah dialog Yesus kepada orang-orang. Ketika Yesus berkata, marilah hai orang yang menerima kerajaan surga, duduklah di sebelah kanan. Sementara orang yang dipanggil itu merasa mereka belum berbuat apa-apa. Tetapi Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang anak yang paling kecil ini, itu kamu perbuat untuk aku. Oleh karena itu, mengikut Yesus bukan hanya kata-kata, bukan hanya memahami firman-Nya, bukan hanya mengerti kata-katanya, tetapi bagaimana melakukannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana memperlihatkan cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah yang begitu besar terhadap kemanusiaan. Bagaimana hidup kita menjadi sukacita bagi orang lain, bagaimana hidup kita menjadi orang yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan, perkataan, tindakan, dan perbuatan. Hidup harus menjadi bermakna. Hidup harus menjadi berguna dan bermanfaat. Keadaan kita, kondisi kita, keberadaan kita akan mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kehadiran kita membawa sukacita? Apakah kehadiran kita membawa kedamaian? Atau justru sebaliknya membawa perselisihan atau permusuhan? Yesus berkata, marilah hai anak-anak Tuhan, duduk di sebelah kanan dan hidup yang telah disediakan bagi. Sebagai orang Kristen kita disuruh atau diutus ke tengah dunia untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, agar dunia ini menjadi tempat yang indah dan penuh kedamaian. Apalagi di masa-masa persiapan Advent pada saat ini, di mana kita menyongsong kedatangan Yesus kedua kali untuk menjadi raja di tengah-tengah dunia ini. Seharusnya hidup kita menjadi tempat Tuhan berkarya untuk mewujudkan apa yang Tuhan sudah mulai sejak dunia ini ada, dan untuk seterusnya sepanjang segala abad dan pada kedatangannya kedua kali. Selamat mempersiapkan hari Advent. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami dapat bekerja dan berbuat dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari hingga saat ini. Biarlah semua apa yang kami lakukan Tuhan berkati, menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi penyaluran berkat-Mu bagi semua orang, agar dunia ini menjadi tempat-Mu, menjadi tempat sukacita, kedamaian-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.